Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. Allahumma warahmatullahi sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ustaz Ubaidillah, teman mengaji yang setia dan istiqomah. Juga kepada Amin. Kang Burhan, namanya Kang Burhan ini Pak Ustaz Ubaid. Oh, Kang Burhan. Teman lama saya gitu ya, 2012-an mungkin kenalnya. Masih zaman lumayan. Facebook. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di TikTok. Juga kepada para penonton semuanya yang mungkin mau bergabung, saya persilahkan. Kalau kelihatan nanti permohonannya bisa saya confirm di sini. Kalau nggak kelihatan karena saya fokus baca kitab juga ya mohon maaf. Mari kita mengawali pengajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan keistimewaan juga keberkahan lewat para ulama yang kitabnya kita baca pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, pemilik matan. Kemudian yang kedua Ibnu Ajibah, pensyarah yang kita baca. Juga semua guru, semua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Untuk kita sendiri, untuk pasangan hidup kita, keluarga, serta orang tua, guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan afiat, berikan kesehatan, kekuatan, dan bimbingan, sehingga kita bisa memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pada saudara kita tetangga yang menunaikan haji pada tahun ini, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan manasik sehingga memperoleh haji yang mabrur. Kita juga diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berziarah ke Baitullah, ke Masjid Nabawi. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan juga. Yang dalam ancaman musuh mudah-mudahan diberikan perlindungan, keamanan, dan dimenangkan dari musuh-musuhnya. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kita baca pada malam hari ini adalah syarah dari hikmah ke-29. Kang Burhan mungkin nanti bisa DM saya gitu ya, supaya saya bisa kirimkan kitab PDF-nya untuk pengajian-pengajian selanjutnya. Saya akan baca teks Arab dan terjemahnya, dan ini agak panjang. Nanti setelah itu baru kita bisa berdiskusi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'zamu mastudi'a fi ghaibis sarairi ma'rifatullah. Dan perkara terbesar yang tersimpan dalam gaibnya rahasia-rahasia hati adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Wahiyya ala kismain. Ma'rifatullah itu ada dua macam. Ma'rifatul burhan, nah disebut namanya nih, pengetahuan melalui bukti, melalui dalil rasional yang paling kuat. Wa ma'rifatul ayan, serta pengetahuan melalui penyaksian langsung. Nah, dari hikmah dan syarah yang akan kita baca ini, saya tambah salut sama kitab Al-Hikam, karena saya pikir awalnya ini hanya kitab yang menyentuh aspek afeksi gitu ya, kurang kognisinya, hanya menyentuh aspek adab, kurang menyentuh aspek ontologi atau metafisika. Tapi ternyata Ibnu Athaillah dan kitab Al-Hikam ini juga bicara tentang ma'rifatullah dari segi epistemologis. Asyara ilal farqi bainahuma. Ibnu Athaillah mengisyaratkan perbedaan di antara kedua jenis pengetahuan tersebut. Faqala, beliau berkata, syattani bainama yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Sungguh besar perbedaan antara orang
yang mencari dalil dengan Allah atau berdalil dengan Allah, menjadikan Allah sebagai argumentasinya untuk berbagai masalah yang dia hadapi, dengan orang yang berdalil atas Allah atau menjadikan hal-hal selain Allah sebagai dalil atas keberadaan Allah. Al-mustadillu bihi, orang yang menjadikan Allah sebagai dalil baginya, arafal haqqo li ahlihi, telah mengenal al-haq, sang maha benar, yaitu Allah, sesuai dengan yang selayaknya. Wa asbatal amro min wujudi aslihi, dan menetapkan segala sesuatu berdasarkan keberadaan asal, pondasi atau akar dari sesuatu itu. Wal istidlalu alaihi, sedangkan orang yang mencari dalil untuk Allah, min adamil wusuli ilaihi, itu disebabkan karena belum wusul, belum mengenal dan mencapai Allah. Wa illa, kalau tidak seperti itu, famata goba, kapankah Allah itu tersembunyi, hatta yustadalla alaihi, sehingga perlu dicarikan bukti atas keberadaannya. Wa mata ba'uda, kapankah Allah itu jauh, hatta takunal asaru, sehingga jejak-jejak, yaitu makhluk-makhluk, segala sesuatu selain Allah, hiyallati tuwasilu ilaihi, menjadi yang mengantarkan kepada Allah, menjadi pembukti atas keberadaan Allah. Syattani bimakna ba'uda waftaroko, kata syattani itu dapat berarti ba'uda, yaitu jauh, waftaroko atau bisa juga berbeda, terpisah. Wala takunu illa fiftirokil ma'ani dunal hisiyat. Tapi kata syattani ini digunakan terkait dengan perbedaan makna, bukan perbedaan antar benda-benda yang tercerap indera. Kultu, Ibnu Ajibah berkata, saya berkata, i'lam annal haqqo subhanahu lamma aroda ayyatajalla bi asrori zatihi wa anwari sifatihi. Ketahuilah bahwa al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berkehendak untuk bertajalli, untuk menampakkan diri dengan rahasia-rahasia zatnya. Zat di sini ya artinya entitas, ya, keberadaan, bukannya kayak zat kimia atau apa. Wa anwari sifatihi, ingin bertajalli dengan cahaya-cahaya dari sifatnya. Azharo bi qudratihi qabdatan min nurihil azali, dia menampakkan dengan kuasanya segenggam dari cahaya azalinya. Faktadotil kudratu zuhuro asariha wa syuhuda anwariha, maka kuasanya itu menghendaki munculnya jejak-jejak Allah dan tersaksikannya cahaya-cahaya Allah. Waqtadotil hikmatu isdala hijabiha wa izharo astariha, sedangkan hikmah Allah berbeda dengan kudrohnya. Dengan hikmah atau kebijaksanaannya Allah, itu dia berkehendak untuk menurunkan hijab, menurunkan tirai, penutup atas dirinya, dan ditampakkan tabir-tabirnya, satar itu, astaroha, penghalang-penghalang atas dirinya. Kudroh Allah menghendaki bahwa jejak-jejak dan cahaya-cahayanya itu muncul, tapi dengan hikmahnya itu tertutupi. Sehingga
ya sebagian orang bisa melihat dengan kudrohnya, sebagian lagi tidak melihat karena ada hikmah dari Allah. Falamma farogot al-kudratu nuroha fi mazahiril kaun. Ketika kuasanya telah melimpahkan cahayanya ke dalam manifestasi-manifestasi atau tampilan-tampilan di alam semesta. Alam semesta yang kita lihat, bahkan yang kita pikirkan dan imajinasikan itu sebenarnya masih sangat kecil ya. Yang kita lihat hanya bumi ini saja. Bumi di antara planet-planet yang lain di dalam tata surya, yang tata surya itu bersama tata surya lain ada di dalam galaksi gitu. Itu semuanya adalah manifestasi cahaya Allah. Asdalat alaihal hikmatu rida as-saun. Tampilan itu lantas dengan hikmahnya Allah dibalut dengan selendang penjagaan. Fasorotil akwanu kulluha nuron fi hijabin mastur. Menarik. Sehingga alam semesta ini di satu sisi menjadi cahaya atau menjadi terang yang membuat pikiran dan hati kita bisa melihatnya, tapi di sisi lain dia juga berada atau tertutup oleh hijab, tidak terlihat juga. Summa innal haqqo subhanahu qasamal khalqa ala qismaini wa farraqahum firqataini. Kemudian Al-Haq subhanahu wa ta'ala membagi makhluk, terutama di sini manusia, menjadi dua bagian dan memisahkan mereka menjadi dua golongan. Qismun ikhtassahum bimahabbati wa ja'alahum min ahli walayati. Golongan pertama ini golongan sufi ya, yang diistimewakan dengan cinta kepada Allah dan dijadikan sebagai ahli walayah, sebagai kekasih-kekasih Allah. Fafatahalahumul baba wa kasyafalahumul hijab. Kepada kelompok pertama ini Allah bukakan pintu dan singkapkan hijab. Fa ashhadahum asrara zatihi walam yahjubhum anhu bi asari qudratihi. Allah perlihatkan rahasia-rahasia zatnya, rahasia-rahasia entitas atau keberadaan dirinya, wujudnya, dan tidak menghalangi mereka dari jejak-jejak kuasanya. Wa qismun aqamahum li khidmatihi wa ja'alahum min ahli hikmatihi. Golongan kedua ini masih bagus juga, golongan saya maknai ini para filsuf yang dia tetapkan untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepadanya dan menjadikan mereka sebagai ahli hikmahnya. Asdala alaihim hijabal wahmi wa ghayyaba anhum nurul ilmi wal fahmi. Dia turunkan kepada mereka hijab sangkaan. Ya, memang ya kalau seperti ini agak menomor satukan tasawuf ya daripada filsafat. Karena para filsuf ini disifati sebagai orang-orang yang diturunkan atas mereka hijab sangkaan dan disembunyikan dari mereka cahaya ilmu dan pemahaman. Fawaqafu ma'a zawahiril kusyur. Mereka pun berhenti pada lahirnya, pada kulit-kulit. Walam yashhadu bawatinan nur ma'asyiddati zuhurihi. Mereka tidak menyaksikan batin dari cahaya meski cahaya itu sangat jelas. Fasubhana man akhfa sirrahu bihikmatihi wa azhara nurahu biqudratihi. Ini poin yang atas diulangi lagi supaya kita bisa lebih paham maksudnya. Maha suci Allah
yang telah menyembunyikan rahasianya dengan hikmahnya dan menampakkan cahayanya dengan kudrohnya. Sekarang Ibnu Ajibah kembali menjelaskan kelompok yang pertama, para sufi. Fa'amma ahlul mahabbah, adapun ahli cinta. Wahum ahlul walayah wal irfan, yaitu para wali dan orang-orang yang memiliki ma'rifatullah. Min ahli syuhudi wal iyan, yang sudah masuk kepada kelompok para penyaksi dan orang yang melihat langsung, seolah-olah melihat dengan mata. Fahum yastadilluna bin nuri ala wujudis sutur. Mereka itu melakukan inferensi, membuat argumentasi dengan cahaya atas adanya tabir. Cahaya itu adalah Allah dan tabir itu adalah alam semesta, makhluk. Fala yarawna illan nur, sehingga mereka tidak melihat kecuali Allah, kecuali cahaya. Yang karena yang dilihatnya oleh Allah, ya pada saat melihat makhluknya, yang mereka lihat adalah cahaya itu, bukan makhluk itu. Wabil haqqi ala wujudil khalqi, mereka menyimpulkan keberadaan makhluk dengan keberadaan al-haq, keberadaan Allah. Wa bi qudratihi yastadillun, mereka menyimpulkan atas keberadaan makhluk itu dengan keberadaan Allah. Fala yajiduna illal haq, sehingga mereka tidak menemukan kecuali Allah saja. Tentu saja ini sufinya Ibnu Athaillah dan Ibnu Ajibah enggak sampai ke wahdatul wujud. Wa bi qudratihi yastadilluna ala hikmati, mereka menyimpulkan hikmahnya melalui kuasanya. Fawajadu qudratahu aina hikmatihi wa hikmatahu aina qudratihi, lalu mereka mendapati bahwa sebenarnya kuasa Allah yang menampakkan dirinya sehingga Allah itu ya bisa dikenali oleh semua makhluk, sama saja sebenarnya dengan hikmah Allah yang membuat mata makhluk tertutupi sehingga nggak bisa melihat Allah. Hati dan pikiran manusia terhijabi sehingga tidak bisa mengerti dan memahami. Antara kudroh yang menampilkan dengan hikmah yang menyembunyikan di mata para sufi ini sama saja. Fagobu bisyuhudil haqqi an ru'yatil khalqi, mereka pun lantas goib, lantas tenggelam dalam penyaksian Allah dari penglihatan terhadap makhluk. Bisa melihat kudrohnya, bisa melihat hikmahnya Allah pada benda atau pada peristiwa. Ya, seperti yang kita baca pada hikmah terdahulu, pada saat Allah bertajalli dengan sifat jamalnya yang menyenangkan diri kita karena keindahannya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri dengan jalalnya, dengan keagungannya, sehingga kita merasa gentar, merasa takut. Para sufi ahli mahabbah ini tetap melihat Allah saja. Ismu halun an tashhadahu wa tashhada ma'ahu siwahu, mustahil kita bisa melihat Allah lantas kita bisa melihat sesuatu juga selain Allah. Wa amma ahlul khidmati min ahlil hikmah, ini dia para filsuf. Gimana para filsuf ini kerjaan saya ini? Adapun orang-orang yang menjadi khodimnya Allah, khodamnya Allah, pembantu-pembantu Allah dari kalangan ahli hikmah atau para filsuf. Fahum yastadilluna bizuhuri sutur, mereka itu membuat penyimpulan, membuat argumentasi
dengan keberadaan sutur penghalang tabir yaitu makhluk, ala wujudin nur, atas keberadaan cahaya. Seperti yang saya kerjain di kelas filsafat, misalnya memberikan, atau di kelas ilmu kalam, kelas teologi, memberikan dalil tentang keberadaan Allah dengan menyatakan bahwa ini ada alam semesta. Alam semesta ini misalnya setiap yang ada itu butuh pengada dan selanjutnya, sehingga ada mungkinul wujud dan wajibul wujud. Wabil kholqi ala wujudil haqqi, menyimpulkan keberadaan al-haq dengan keberadaan makhluk. Gobu anhu fi hali hudurihi, mereka itu tertutup dari Allah padahal Allah selantiasa hadir. Wa hujibu anhu bisyiddati zuhurihi, mereka juga terhalang dari Allah disebabkan oleh justru saking jelasnya penampakan Allah itu. Qala ba'dul arifin, beberapa arif atau sufi berkata, asbatallahu ta'ala lil amati al makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi orang awam akan makhluk. Fa asbatu bihil kholiq, maka makhluk pun membuktikan adanya sang pencipta dengan adanya makhluk itu. Wa asbata lil khossati nafsahu, sedangkan kepada orang-orang yang istimewa, yang terkasih bagi Allah, Allah itu menampakkan dirinya, bukan menampakkan makhluk. Fa'asbatu bihi al makhluk, sehingga dengan keberadaan Allah yang sudah sabit, yang sudah terafirmasi pada diri para sufi itu, mereka bisa mengafirmasi keberadaan makhluk, bisa mengenali makhluk. Mungkin kalau kita unzur makola walatan zurman kola, di sini dikaitkan dengan itu, ya kita mengenal Allah dulu yang maha benar, baru kita bisa mengenali siapa di antara makhluk, di antara manusia yang benar. Bukan mengenali manusia dulu sehingga lantas dari manusia itu kita bisa mengenali Tuhan. Dengan logikanya Ba'dul Arifin ini, saya memaknai istilah itu, tadi unsur makola walatan zurman kolanya seperti itu. Fasyatani, maka jauh sekali, ayil farku kabirun, atau perbedaan itu sangat besar. Bainaman yastadillu bihi, antara orang yang berargumen dengan adanya Allah, ala zuhuri asarihi, dengan untuk membuktikan adanya jejak-jejak Allah, wa mayastadillu bizuhuri asarihi ala wujudihi, dengan orang yang berargumen dengan keberadaan jejak-jejak Allah atas keberadaan Allah. Lianna man istadalla bihi, karena orang yang berargumen dengan Allah, arafal haqqo, sudah mengenal Allah, wa huwal wujudul hakiki, dan Allah lah wujud hakiki, li ahlihi, kepada sesamanya, ya, atau bukan li ahlihi, kepada, sudah mengenal hak itu kepada orang yang kepada zat yang sepantasnya. Ai liman huwa ahlun lahu wa yastahiqu, yaitu kepada zat yang layak untuk disebut sebagai wujud hakiki, wa huwa Allah, yaitu Allah, al wajibul wujud, al malikul ma'bud, sang wujud yang pasti ada, sang raja yang disembah. Wa asbatal amro wa huwal kidam lil wujudil hakiki, dia pun menetapkan, mengafirmasi urusan, yaitu keazalian atau kekadiman kepada wujud hakiki tersebut, min wujudi aslihi, dari wujud asalnya, wahwal jabarut al asli al qadim al azali, yaitu jabarut yang asli, yang qadim, dan yang azali.
yakni anna man arafallah hatta soro indahu dorurian. Maksudnya orang yang mengenal Allah sehingga pengetahuannya itu sudah menjadi pengetahuan yang doruri, yang aksiomatis, langsung terpercaya sehingga tidak perlu bukti lagi, lawan dari pengetahuan nazori, pengetahuan teoretis. Ya kayak kita mengenal lapar, mengenal haus, ya itu nggak perlu, ya inilah lapar, inilah haus. Kita mengalaminya. Berbeda dengan misalnya mengenal cahaya listrik, itu perlu dibuktikan itu apa. Dijelaskan mana dia, hatta soro indahu dorurian arofa, maka dia tahu annal wujuda innama huwa Allah, bahwa yang bisa disebut sebagai ada itu hanya Allah saja. Jadi karena ada yang ada yaitu Allah, maka ada yang ada yaitu makhluk. Makhluk ini ada bukan dari ketiadaan, tapi dari yang ada, dari Allah itu sendiri. Kalau dibalik, kita sudah mengenal ada yang ada terlebih dahulu. Karena yang ada yaitu Allah itu salah satu wujud dari kesempurnaannya, dia akan menciptakan makhluk, ya maka adalah makhluk kita ini. Wantafa anhu wujudu masiwahu, lalu ternafikan darinya wujud selain Allah. Wa asbatal kidama li awalihi wa muntaha, dan menetapkan kekodiman bagi awal dan akhirnya. Autakul, atau engkau katakan, betul ya? Atau engkau mengatakan arafal haqqo, orang itu sudah mengenal Allah, wa huwal wujudul asli li ahlihi wa huwa Allah. Dia mengenal Sang Maha Benar, yaitu wujud yang asli, wujud yang fundamental, li ahlihi, kepada yang pantas, yang layak bagi wujud itu, wa huwa Allahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala. Wa asbatal amro, yang dimaksud dengan dia mengafirmasi, mengakui juga adanya amro, yang diterjemahkan amro di sini wa huwal wujudul far'i, bukan yang seperti tadi sifat-sifat Allah, tapi wujud cabangnya, min wujudil aslihi, dari keberadaan akarnya. Orang yang membuktikan adanya cabang, ranting, daun, buah karena adanya akar, gitu. Para sufi itu, karena dia sudah mengetahui adanya akar. Para filsuf atau kita kebanyakan manusia bisa mengetahui ada akar karena yang kita lihat adalah yang nampaknya ini, makhluknya, yang bukan makhluknya, yang makhluknya. Kalau kita melihat pohon, berarti karena kita melihat ada buah, lantas oh pasti nih ada akarnya. Kadang-kadang kita lupa juga sih, makan buah ya makan buah aja, nggak inget sama akar pohon duren itu. Ay al-haqahu bi aslihi, atau mengilhak, melekatkan, menyertakan adanya wujud far'i, buah, ranting, dahan, kepada asalnya, kepada akarnya. Kalau kita melihat ada dinding, ada atap, genteng, kemudian ada hiasan-hiasan di dinding, ya itu pasti ada karena ada pondasinya. Itu para filsuf, dia sudah mengenal ada pondasi gedung ini, menyertakan apa yang dia lihat itu kepada pondasinya. Faizal tahakol far'u bil asli sorol jami jabarutian aslian. Jika cabang itu sudah dilekatkan kepada pondasinya, maka semuanya menjadi punya sifat jabaruti dan sifat keberadaan yang pondasional. Kita nggak meragukan lagi keberadaan makhluk. Wayah tamilu ayyakuna maknahuma wahidan wayakuna takdir,
redaksi tadi juga masih bisa dimaknai dengan pengertian yang lain, yaitu arafal wujudal hakiki li ahlihi wa asbata zalikal amro min aslihi. Orang yang mengenal wujud yang hakiki yang layak bagi pemiliknya dan menetapkan perkara itu dari asalnya. Kakaulika misalnya seperti kita mengatakan araftu hazal hukma wa asobtu bihi min aslihi. Aku mengetahui hukum ini dan aku memahaminya dari akar atau dari pokoknya. Mengetahui wujud yang hakiki, lantas dia menetapkan perkara yang cabang dari asalnya. Mungkin seperti mujtahid ya. Orang yang mengetahui hukum sesuatu karena mengetahui usul fikihnya. Arabtul hukma wa asabtu bihi min aslihi, dari usul fikihnya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang maha tahu. Wa amma man yastadillu alaihi. Orang yang berusaha membuktikan keberadaan Allah, fali bu'dihi anhu, itu karena dia jauh dari Allah. Fi hali kurbihi minhu, padahal Allah itu sangat dekat dengan dirinya. Wali ghaibatihi anhu fi hali hudurihi ma'ahu, dan karena dia gaib, tidak hadir dari Allah, padahal Allah hadir bersama dirinya. Bu'duhul wahmu, ba'adahul wahmu wa ghaibatuhu adamul fahmi. Kejauhannya itu adalah karena adanya ilusi dan kegaibannya itu karena ketiadaan pemahaman. Wa illa famata goba hatta yustadalla alaihi izwa aqrabu ilaika min hablil warid. Kalau tidak demikian, kapankah Allah itu tersembunyi sehingga perlu dibuktikan? Wa mata ba'uda hatta takunal asar al-wahmiyah yallati tuwasilu ilaihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kapankah Allah itu sangat jauh sehingga harus ada jejak-jejak yang ilusif, yang wahmi, yang menjadi dalil akan keberadaannya, padahal Allah itu senantiasa bersama kalian di mana saja kalian berada. Sedikit lagi, satu paragraf lagi. Iz asarul kudrati huwa ainuha, karena jejak dari kuasa Allah itu adalah kuasa itu sendiri. Fasifatu la tufarikul mausufa, sifat tidak terpisah dari yang disifati. Iz la qiyamalaha illa bihi, karena sifat itu tidak punya basis, tidak punya tempelan kecuali ya ain dari, kecuali sesuatu itu sendiri. Wala zuhurolaha illa minhu, dan tidak bisa tampak kecuali darinya. Wasayati lahu fil munajah, nanti akan dijelaskan dalam munajat di akhir kitab Al-Hikam. Yang munajat ini menarik ya, karena teks yang ada di akhir kitab Al-Hikam ini itu sama dengan teks yang disebut sebagai doa Arafah yang dibacakan oleh Imam Husain, cucunya Nabi. Ya, sejauh ini saya belum mendapati Ibnu Athaillah atau para pensyarahnya yang menisbatkan munajat ini kepada Imam Husain. Tapi saya punya banyak literatur yang menyebut redaksi-redaksi munajat itu adalah redaksi yang dibaca oleh Imam Husain pada hari Arafah. Ilahi kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftakirun ilaika. Ini bisa nanti Pak Ustadz Ubaidillah atau Kang Burhan misalnya searching di Google pakai teks ini ucapannya siapa. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin engkau dibuktikan melalui sesuatu yang dalam wujudnya sangat tergantung kepadamu. Ayakunu li ghairika ma laisa laka hatta yakuna huwal muzhiru laka. Apakah bagi selainmu ada sesuatu yang tidak engkau miliki, yang tidak ada pada dirimu, sehingga sesuatu yang lain itu yang menjadi muzhir, yang menjadi sesuatu yang menampakkan, membuktikan keberadaan dari dirimu.
Mata gibta, kapankah engkau ya Allah itu goib, tidak hadir, tersembunyi. Hatta tahtaja ila dalilin, sehingga engkau butuh kepada dalil, kepada argumentasi. Ya dulu alaika, yang menunjukkan keberadaan dirimu. Wa mata ba'udta, kapankah engkau jauh ya Allah. Hatta takunal asar, sehingga jejak-jejak yaitu alam semesta dan sebagainya. Hiyallati tuwasilu ilaika, jejak-jejak itu yang menjadi pengantar atas dirimu. Wallahu ta'ala a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Alhamdulillah sudah selesai baca syarah Ibnu Ajibah dari syarah hikmah yang ke-29 ini. Saya persilakan kepada Ustadz Ubaidillah untuk memimpin diskusinya.